Nah, terima kasih. Saya dari tim kontra akan menanggapi tentang mosi Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Nah, dalam mosi yang ditampilkan ini, saya akan membuat sedikit klarifikasi dari pada yang disampaikan oleh tim pro. Yang pertama, kita pahami bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kultur. Nah, kultur pendidikan ini di bagian ini karena adanya diskriminasi dan terjadinya kebiri dari sistem kultur pendidikan. Nah, seperti kita ketahui, diskriminasi di sini karena mengapa tidak ada pemerataan subsidi yang diberikan? Kenapa harus ada hanya kepada prodi-prodi tertentu yang mereka memiliki wilayah keterserapan tenaga kerja yang baik? Lalu bagaimana dengan prodi-prodi yang tidak memiliki atau kurang memiliki tingkat keterserapan kerja dengan baik? Nah, lalu di bagian sistem keduanya adalah faktor dari kebiri pendidikan. Kebiri pendidikan ini dengan adanya pemangkasan anggaran, pemangkasan subsidi yang diberikan oleh pemerintah hanya kepada wilayah poin tertentu akan mempengaruhi dari sistem penggajian dosen, staf, dan karyawannya. Nah, ini dapat dituju pada universitas-universitas yang mungkin berada di wilayah naungan swasta. Ketika dia berada di wilayah naungan pendidikan dan itu merupakan universitas negeri, mungkin sedikit lebih aman. Namun bagaimana dampak yang akan ditimbulkan jika hal tersebut terjadi di dunia pendidikan universitas swasta? Lalu, kesenjangan sosial. Ada hal yang tidak dibuktikan oleh tim kontra sebelumnya, yaitu tentang mengapa memberikan subsidi prodi tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Nah, tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Mungkin beberapa mahasiswa sudah melakukan atau menyelesaikan studi di sebuah universitas. Harapan semuanya adalah dengan setelah lulus mereka mendapatkan suatu pemetaan wilayah kerja yang jelas. Namun perlu kita lihat bahwa untuk penyerapan tenaga kerja sendiri, ketika seorang mahasiswa dapat bekerja di wilayah luar di lingkungan kampus, mereka memiliki skill dan tidak terikat bukan hanya karena dia berasal dari kampus A atau kampus B atau kampus C dan lain sebagainya. Banyak pola-pola yang perlu dipertimbangkan. Kenapa mereka sampai diterima untuk bekerja di suatu wilayah? Nah, mengenai hal tersebut, saya rasa untuk subsidi proporsional yang akan diberikan oleh pemerintah di sini sangat tidak tepat. Selanjutnya, saya akan memberikan substansi dalam materi kali ini, yaitu pada pola adanya subsidi tersebut akan timbul kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini tidak hanya berdampak di suatu wilayah, namun dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak pola-pola yang terjadi merupakan pola Jawa sentris. Nah, pola Jawa sentris ini sangat berpeluang kecil untuk membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang kita lihat bahwa kampus atau universitas seperti UI dan UGM, mereka memiliki mayoritas mahasiswa yang berasal dari Jakarta dan UGM mahasiswa yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, akan menjadi suatu problem yang sangat pelik yang akan kita hadapi ketika peluang kerja di Pulau Jawa sudah sempit karena banyaknya masyarakat, banyaknya penduduk, dan mereka tidak mau keluar untuk mencari pekerjaan di daerah yang lain. Sementara banyak potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan, potensi-potensi daerah dari wilayah Sumatera, dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari wilayah Papua. Hal ini akan berbenturan. Kenapa? Karena ketika lulusan bukan dari daerah asal, wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, kepulauan-kepulauan yang bukan saya sebutkan tadi, sedikit lebih rumit ketika ada lulusan dari Jawa sentris yang akan melakukan penelitian atau melakukan pengabdian di daerah itu. Terlebih potensi-potensi lokal yang memiliki daerah khusus untuk masuk ke sebuah wilayah. Nah, hal ini akan berkaitan dengan bagaimana sistem psikologis masyarakat apabila yang meneliti daerah tersebut adalah putra daerah, putra asli daerah,
atau mungkin bahkan anak dari daerah yang sangat dekat dari tempat itu. Maka hal-hal tersebut akan sangat menjanjikan adanya sebuah perubahan mindset, akan terjadinya sebuah gerakan-gerakan yang dapat melakukan pola pekerjaan-pekerjaan yang lain, tidak hanya terpusat di suatu wilayah. Nah, lalu daerah semakin tertinggal. Ada daerah-daerah semakin tertinggal ketika kita hanya memfokuskan pada satu prodi. Satu prodi. Bayangkan, jika hanya satu prodi atau hanya 2 atau 3 prodi, sementara mahasiswa yang kita miliki adalah ribuan. Nah, banyak-banyak daerah yang akan tertinggal karena prosedur-prosedur hal tersebut. Belum tentu di daerah yang dikembangkan itu dia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan hal tersebut. Skenario terbaik yang dapat terjadi jika subsidi merata, subsidi dari pendidikan ini akan merata, tidak tebang pilih. Skenario terbaiknya adalah pertumbuhan merata. Artinya apa? Universitas kecil dan besar mereka masih sama-sama dapat melanjutkan studi pendidikan tanpa harus ada yang ditutup dengan pengecualian pendanaan tidak mencukupi. Lalu yang kedua, pembukaan prodi baru lebih mudah. Pembukaan prodi baru di sini karena kita tidak bisa menutup mata tentang apa yang akan kita hadapi guna bekal kehidupan 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Nah, tidak mungkin kita hanya bisa stagnan di tempat yang ada saat ini. Lalu ketiga, sarana prasarana menjadi terjamin. Dengan adanya subsidi yang merata, maka sarana dan prasarana yang kurang, yang belum lengkap, yang masih harus disempurnakan, maka akan dapat disempurnakan. Tujuannya adalah guna dalam mendapatkan sebuah skill dan sebuah hasil yang memuaskan. Selanjutnya, pelatihan dosen untuk peningkatan kualifikasi akademik. Nah, hal ini juga berkaitan langsung dengan sistem akreditasi. Seperti yang kita ketahui, apabila sebuah kampus universitas memiliki akreditasi yang baik, maka insya Allah akan menunjang sebuah hasil dari pendidikan yang kompeten di bidangnya. Dan kelima, menjaga pola kemungkinan perkembangan dunia. Kemungkinan di sini dapat kita gambarkan sebagai agriculture. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Di sini adalah negara-negara maritim. Nah, negara maritim di bagian ini akan sangat berpeluang untuk menciptakan sebuah pola baru demi status pekerjaan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dewan ini akan mensubsidi secara profesional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Seperti yang telah disampaikan oleh tim kontra pada pembicaraan pertama, bahwa adanya kesenjangan sosial atau prestis yang dibawa oleh pemerintah mendiskriminasi universitas-universitas yang kecil di Indonesia. Contohnya adalah ketika kita melaksanakan perlombaan tingkat nasional, tentunya seluruh universitas-universitas yang ada di Indonesia berkumpul menjadi satu, dan ada beberapa universitas kecil yang pada akhirnya pesimis ketika melihat universitas-universitas besar di Indonesia ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut, karena adanya privilege atau prestis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang membuat mereka terlihat lebih unggul daripada universitas-universitas kecil yang ada di Indonesia. Kemudian adanya penganaktirian sistem peradilan yang buruk, sistem pendidikan yang buruk pada kultur pendidikan. Universitas swasta akan semakin sulit berkembang dalam hal pelayanan, kemudian fasilitas, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan dalam pengembangan universitas tersebut. Universitas yang kecil akan sulit berkembang. Kenapa? Karena universitas besar tentu memiliki kelebihan baik dari sumber daya manusianya, kemudian fasilitas yang diberikan untuk mengembangkan mahasiswanya. Kemudian universitas besar tentu akan memiliki daya serap kerja yang lebih besar karena mereka mempunyai link yang lebih besar, jaringan yang lebih besar, koneksi yang lebih luas, yang mengakibatkan atau yang memungkinkan daya serapnya lebih besar dibandingkan universitas-universitas kecil yang ada di Indonesia. Mereka berada di kota besar yang memiliki perkataan yang lebih banyak dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak juga. Universitas yang kecil akan semakin sulit berkembang dan tertinggal karena tidak adanya perhatian atau sedikitnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah karena kekurangan subsidi, misalnya. Terciptalah kesenjangan sosial yang semakin luas antara universitas besar, universitas kecil, atau universitas negeri, dan universitas swasta.
kecemburuan sosial ini tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap universitas-universitas swasta atau universitas kecil yang ada di Indonesia, karena mereka tidak percaya diri terhadap universitas mereka yang tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa argumen tim pro salah, bahwa prodi atau universitas kecil tidak akan bertahan dengan sistem ini. Kurang dana untuk mengembangkan dasar-dasar kebutuhan. Kemudian tim kontra juga mengatakan bahwa adanya kebiri pendidikan yang pada tujuannya adalah universitas swasta tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Seharusnya adanya kesetaraan subsidi di universitas itu sangatlah penting, karena setiap daerah tentunya memiliki kebutuhan dalam dunia kerja. Bayangkan, apabila seseorang mahasiswa tidak dapat mengaplikasikan ilmunya pada suatu bidang pekerjaan yang mereka tekuni, atau mereka tidak bisa, atau mahasiswa yang salah jurusan, kemudian mereka tidak ingin melanjutkan pekerjaan yang sesuai bidang studinya. Hal ini tentunya dapat merugikan subsidi yang telah dianggarkan pada universitas-universitas yang mendapatkan keistimewaan lebih oleh pemerintah Indonesia. Kemudian mengembangkan potensi daerah dengan memberikan pemerataan subsidi, akan ada banyak daerah-daerah yang terbantu untuk mengembangkan daerah mereka tersebut, karena suatu daerah tentunya akan mengaplikasikan, membutuhkan prodi-prodi yang dibutuhkan di suatu daerah. Misalnya di daerah Pontianak membutuhkan lebih banyak tenaga ahli dalam bidang pertanian atau lagi semacamnya. Kemudian, atau misalnya saat pandemi seperti ini, tentu kita membutuhkan lebih banyak tenaga ahli dalam bidang kesehatan. Namun, ketika pemerintah tidak siap dalam hal ini, apakah pemerintah bisa mengatasi masalah ini? Justru dengan tidak adanya pemerataan subsidi ini akan menambah masalah baru yang tidak bisa yang sulit untuk ditangani oleh pemerintah. Kemudian banyak daerah-daerah yang semakin tertinggal. Ketika kita tidak mampu untuk memberikan pemerataan subsidi, akan banyak daerah-daerah tertinggal yang tidak bisa berkembang karena sulitnya mencari tenaga ahli dalam hal-hal atau bidang-bidang yang dicari pada daerah tersebut. Tim kontra juga mengatakan bahwa pelatihan dosen peningkatan kualifikasi sangatlah penting, karena suatu bidang pendidikan tentunya membutuhkan tenaga ahli untuk menciptakan atau memberikan kualitas mahasiswa yang lebih baik untuk menghadapi tenaga kerja di masa yang akan datang. Menjaga pula kemungkinan perkembangan dunia kemungkinan. Maksudnya adalah kita bisa mempelajari ilmu-ilmu baru dengan membuat prodi-prodi baru yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sangatlah penting supaya kita tidak menjadi negara tertinggal. Salah satu contohnya adalah agrikultur, pendapatan kemaritiman, dan negara agraris yang sangat dibutuhkan di Indonesia di bagian hasil laut, misalnya. Kemudian adanya subsidi proporsional yang dikatakan bisa bertambah, bisa berkurang. Apakah pada saat dana tersebut berkurang, lantas bagaimana rencana program jika dana tersebut berkurang, maka tidak adanya efektivitas subsidi yang berlebih pada suatu prodi tersebut. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana efektivitas subsidi tersebut dapat disalurkan pada universitas-universitas yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.